warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Netizen, kembali lagi nih bersama kami di podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Itu jargonnya ya? Iya Pak. Oh, alah, iya. Saya juga punya jargon dong. Oh, BNN Kabupaten Pasuruan ada jargonnya. Gini jargonnya. Jadi, Pasuruan Sakera, saklawase emo karo narkoba. Oke, jadi Jenengan tangan seperti ini juga semangat. Kalau kita gabung gimana? boleh tuh, menarik tuh Pak. Oke, Boleh kita kita bareng-bareng coba. dong, nggak apa-apa ya. Siap. Setelah kalian, terus saya ya, Pasuruan Sakera, saklawase emo karo narkoba. Jendela jendela? Podcast Jendela Smagonta. Saya jawabnya Ilmu, jendela ilmu buka wawasan. buka wawasan. Oke, kita bareng ya. Kita coba nih Pak. Oke. Podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu buka wawasanmu. Pasuruan Sakera, salawase emo karo narkoba. Oke, silakan. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Firnanda Bizarul Akbar dan juga rekan saya. Saya Almira Fadila Arifki yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu dari Badan Narkotika Nasional nih. Ada Bapak Alvis Syahri. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, saya di sini, nama saya Alvis Syahri, saya di BNN sebagai penyuluh narkoba. Nah, alhamdulillah saya diundang ke sini sehingga saya nantinya apa yang kita sampaikan, kita diskusikan semoga juga bermanfaat. Amin. Khususnya untuk warga SMA Gondang Wetan dan juga nantinya lebih umum untuk orang-orang yang ada di sekitar maupun untuk keluarga kalian juga dan siswa-siswi keluarga besar SMA Gondang Wetan. Siap, Oke. Pak. Nah, terus Bapak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, kalau boleh tahu, Pak Alvis nih di Badan Narkotika Nasional udah berapa lama, Pak? Saya di Badan Narkotika Nasional ini sudah mulai tahun 2017, Mas. 2017 hingga sampai saat ini. Awal masuk ke BNN itu gimana, Pak? Awal masuk tetap ada sistem seleksi, Ya. tetap ada sistem seleksi bagaimana untuk memfilter dan bagaimana untuk loyalitas terhadap suatu instansi di situ juga. Jadi tetap ada seleksi juga sehingga apapun seleksi yang hasilkan nantinya ini untuk integritas dari BNN tersebut. Ya. Oke, Pak. Sebelum Bapak ke sini nih, kita sama teman-teman yang sedang nonton mungkin juga punya banyak pertanyaan nih, Pak, yang mungkin akan saya sampaikan. Boleh. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama, boleh, Pak? Oke, Oke, siap. siap. Nah, di pertanyaan pertama saya ingin tahu, Pak, tugas utama dari BNN di lingkungan masyarakat itu seperti apa, Bapak? Tugas utamanya biasa kita sebut yaitu P4GN. P4GN ini singkatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Nah, kalau berbicara pencegahan ini juga banyak, pencegahan ini apa saja. Terus pemberantasan memang kita ini ada bagian-bagian juga tertentu. Ada bagian pencegahan, juga ada bagian pemberantasan, dan juga sekarang ini alhamdulillah ada bagian rehabilitasi. Nah, memang dari dulu ada rehabilitasi sehingga menekan pertumbuhan angka prevalensi juga. Tuh. Terus kalau boleh tahu seperti yang sudah disampaikan sama Bapak tadi ada bidang rehabilitasi. Iya. Kalau di Pasuruan sendiri ada di mana, Pak? Pasuruan sendiri kalau rehabilitasi ini ada namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ada BNN dan juga ada dinas terkait yaitu yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan dan juga kita kerjasama dengan rumah sakit seperti Puskesmas, ada yang ada IPWL-nya ya, Iya. dan juga ada rumah sakit yang juga kita kerjasama dengan rumah sakit di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi banyak juga ya, Pak. Ada. Jadi, itu tadi tugas-tugasnya ya, Pak? Iya. Nah, kalau sekarang gimana nih kerjasama BNN dengan instansi lain seperti sekolah, kepolisian, dan juga lembaga masyarakat, Pak? Kita bergerak ke semuanya, Mbak. Bergerak ke semuanya ini maksudnya bagaimana? Mulai dari masyarakat, mulai dari kelas pekerja, dan juga umum ya, intinya pendidikan ya. Kayak pendidikan seperti ini, kita nyasarnya ke bagaimana? Kita bagaimanapun caranya masuk ke pencegahan terlebih dahulu, ke preventif terlebih dahulu.
Kenapa? Sama halnya kalau kita sakit nih. Kalau mau sakit, orang-orang bilang mencegah lebih baik daripada Mengobati. mengobati. Iya. Kalau mengobati ini habis banyak. Mencegah bagaimana? Sedikit kan. Lebih mudah Nah, juga ya, Pak. kadang orang-orang kita bilang kita pencegahan dengan apa? Dengan sosialisasi dan juga dengan kita masuk ke dunia pendidikan melalui apa? Upaya kita melalui integritas kurikulum masuk di kurikulum itu bisa. Sementara ini alhamdulillah kita masuk di integrasi kurikulumnya juga menyampaikan kepada dinas terkait seperti dinas pendidikan, ayo dong kita masuki di situ bukan hanya dengan sekedar sosialisasi. Iya. Kalau sekedar sosialisasi kadang anak-anak zaman sekarang sudah sosialisasi Iya. masuk telinga kanan, keluar Keluar telinga telinga kiri, kiri. selesai. Iya. Tapi kalau kita sampaikan berkali-kali sama halnya kayak kejadian COVID dulu nih, ya kan? Di mana-mana ada pamflet-pamflet Iya. himbauan Himbauan untuk memakai memakai masker. masker. Nah, Iya. kalau orang sudah ada himbauan di mana-mana, dalam otak kecilnya tanpa sadar pun dia Sudah ingat. mengingat. Nah, mengingat apa nih? Dan kalau sudah disampaikan berkali-kali di Pasuruan khususnya, ya kan, Kabupaten Pasuruan khususnya, nah ini orang akan ingat selamanya ada apa di Pasuruan, ada apa dengan narkoba di wilayah Pasuruan, bagaimana perkembangannya, pasti mencari tahu. Iya. Sama halnya kayak COVID. COVID ini apa sih? Makhluk apa ini ya kan? Sama dengan narkoba. Panganan opo narkoba Iya. ini. Nah, sehingga orang-orang bertanya-tanya pada dirinya sendiri dan juga mencari tahu. Iya. Nah, fungsinya di situ juga sebagai pencegahan. Itu sama di sekolah pun juga kita menghimbau di sekolah-sekolah yang kita masuki, ayo kita bergerak, jangan hanya sosialisasi, ayo bagaimana membuat program sehingga yang ada di sekolah ini terus-terusan mengingatkan siswanya, jangan sampai makai, jangan sampai makai, jangan sampai makai, atau jangan sampai mencoba-coba di situ. Oke. Jadi perannya benar-benar penting ya, Pak ya. Mm-mm. Di semua kalangan juga. Sangat-sangat penting. Kalau saya boleh tahu nih, di kalangan umur berapa sih Pak yang paling sering terjadi penyalahgunaan narkotika itu? Jangan dikira ya kalau orang sudah tua ini nggak makai. Oh. Ada yang ketangkep kemarin, memang ada aturan dari SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Ini ya kan, Wah. orang belum aware nih, belum melek tentang ini. Kita nih setiap kali sosialisasi, ayo dong lihat SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, ketentuannya itu bagaimana wajib direhabilitasi. Jadi di situ saya lupa nomornya berapa. Kurang lebih di nomor 10 kalau nggak salah tahun 2010 di situ bahwasanya kurang dari 1 gram Iya. kalau pemakai kedapatan barang bukti atau tertangkap tangan Iya. kurang dari 1 gram wajib rehabilitasi. Oke, jadi ada ukuran Wajib sendiri. direhabilitasi. Nah, wajib direhabilitasi ini bagaimana? Saya kembalikan lagi ke awal tadi ya. Jangan dikira kalau orang sudah tua ini nggak make. Ada orang yang make di umur 81 tahun. Ini 81 tahun ya kemarin Iya, yang iya. kita tangani. Bukan remaja doang. Oke. 81 81 tahun. Memang dia kelihatannya tua sih gak terlalu apa ya, tapi tenaganya masih kuat dan dia ini kerjanya masih nguli. Nguli ini dia minta bayarannya sabu. Oh, jadi beliau nggak minta bayar Ya uang. bayaran uang sedikit tapi dengan sabu juga. Nah, ini. Iya, Pak. Terus untuk anak remaja bagaimana? Pernah nih kita baru berdiri Iya. tahun 2017. Memang daerah mendukung dengan membantu ada alokasi dana diberikan kepada BNN. BNN pun merupakan dana tersebut dibuat satu untuk pemetaan, khususnya untuk kalangan siswa atau di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan kita pemetaan yaitu dengan cara tes urin. Tes urin kepada siswa nih. Kami acak ada di sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya ya kan. Kami ada 12 sekolah. Kita acak nih. 12 sekolah ini kami tes urin.
tanpa ada pemberitahuan ke sekolah, tiba-tiba kami datang dan kita Langsung. tiba-tiba langsung kita tes urin dan kita anak pun yang kita pilih, bukan sekolah yang memilih. Oh, Jadi dadakan, oke. tanpa ada settingan maupun Iya, rekayasa. Bahkan ada gurunya yang bilang gini, Mas, anak ini pinter, gak peduli bah pinter atau apapun atau ahli ibadah, gak peduli. Yang penting kita kelihatan mencurigakan, ada indikasi, kita tes. Jadi setiap sekolah 100 siswa, waktu itu 12 sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan itu sekolahnya pun ada sekolah yang terkenal, ada yang favorit, dan juga tak luput sekolah yang berbau agama. Seperti oh, MTS maupun iya, MA. Nah, dari 100 siswa setiap sekolah di 12 sekolah ini, lebih besar anak yang terpapar narkoba ini usia SMP. Perbandingannya 3:1 waktu itu 2017. dengan siswa di 100 siswa. Dan kita acak siswanya itu tanpa tebang pilih. Ada yang bilang gurunya, Bu, Pak, anak-anak yang notabene ada catatan khusus dari BK ya misalnya iya, ya. Anak-anak ada catatan khusus dari BK. Oh enggak, kita yang memilih. Jangan anak-anak ini. Kita iya. yang memilih, kita acak ya kan. Kita masuk per kelas, kita acak yang jumlah 100 siswa. Dari 3:1 ini kita kaget loh, kok bisa nih anak-anak SMP, usia SMP lebih banyak 2017. Iya. Alhamdulillah 2018, pemerintah daerah pun juga sama mendukung kita lagi. Kita sampaikan ini loh hasilnya 2017, kaget pemerintah daerah, Pemda ini. 2018, kita sama petakan juga dengan kaget seperti itu. Iya. Kita range-nya lebih banyak sekolahnya. Berapa? 42 sekolah. Nah, 42 sekolah ini sama tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Gak tebang pilih juga sekolahannya Siswanya juga sesuai juga seperti itu bagian Pasuruan blok mana gitu ya. blok mana selatan, barat, timur pun juga kita sasar sekolah favorit, sekolah Iya. biasa, sekolah terpencil pun di Kemudian atas gunung, iya, kita tetap di situ. karena Ada di menutup situ. kemungkinan juga ya, Pak. Nah, tapi kita memang ada pemberitahuan ke dinas bahwasanya kita nih mau tes urin. Kita pemetaan di situ. Terus untuk sekolah-sekolah tersebut dari 42 sekolah per sekolah 100 anak, hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap sama, Sama. 3:1. Yang lebih kaget lagi ada satu sekolah, salah satu sekolah juga usia SMP. Kalau usia SMP berapa sih uang sakunya tahun 2018? Oh, saya SMP itu 2020 2019. Heeh, kamu berapa? Itu 10.000, Pak. 10.000. Iya, Oke lah, katakanlah 10.000. iya, 10.000 per hari ya iya. kan. Benar-benar. Libur dikasih nggak? Libur kadang kalau nggak minta nggak dikasih. Nggak minta nggak dikasih. Kalaupun minta, Nah, misalnya bentar nih minta Kak ya Fernanda. kan. Iya, minta. Oh iya. Kayaknya mau ada yang lewat nih. Oke, Apa ya yang boleh. lewat ya? Sebelum kita lanjut, kita simak yang akan lewat berikut ini. Di SMAN 1 Gondang Wetan, kami tak hanya belajar teori, kami menciptakan karya nyata. Lewat program Double Track Fotografi, siswa belajar teknik dasar hingga fotografi produk profesional. Kami belajar memotret, mengedit, dan membangun rasa percaya diri lewat setiap karya. Setiap klik adalah langkah menuju masa depan. Siap berkarya, siap berwirausaha. Nah, teman-teman, itu sudah lewat. Mari kita Lanjutkan. untuk mendengarkan Pak Alvis seperti apa nih penjelasannya. Oke, Monggo, Pak. saya lanjutkan yang tadi ya. Ya, Tadi sampai uang saku ya, uang saku ya, 10.000. 10.000. Oke lah, dalam satu bulan rata-rata 10.000 dikali 30.000 berapa? 100. 30 dikali 30 ya 300 ya kan? 300.000.
SMP ya Iya, kan, iya. 300.000. Sedangkan harga sabu waktu itu 2018, kira-kira harganya 1 gram ini mulai dari range 900 sampai 1.700.000. Ini yang paling bagus. Sabu ini. Berarti rata-rata paling tidak 1.400.000. Mereka kedapatan sabu dong. Positifnya ada positif sabu ini. Usia SMP. Uangnya dari Uangnya dari Uang mana? dari Ya mana? betul. Uangnya Logis Uang kan? saku Iya. aja 10.000. Uang saku 10.000 dari mana? Logis kan? Loh, dari mana uang saku ini? Kita tanyai. Kau ini dari mana belinya? Sedangkan uang sakumu berapa sih satu hari? Nutut nggak? buat sebu. Iya. Kita kaget kan? Dia bilang gini lebih kagetnya. Kami. Gini Pak belinya. Jadi saya sama teman-teman saya nih iuran bareng-bareng. Urunan biro, wong sakumu segitu, Iya. 300 mosok kon kate gak jajan saulan ya. Iya, Oleh benar, ndi benar, ya benar. kan. Apa dodol bareng ta awakmu dodol bareng di omamu kan. Iya, iya. Karena kan kita mikirnya orang kalau sudah kena sabu ini bahkan kecanduan apapun mau dibeli, apapun Apapun bagaimana caranya harus beli dan harus konsumsi kalau sudah kecanduan. Ya kan? Apapun dijual. Iya. Nah, jual barang tak kau ini atau nyuri atau gimana ya kan? Enggak, kita gak nyuri. Kita iuran, Pak. 50.000-an orang 4. Terus kalau orang ada biasanya juga orang 6. Kalau orang 4 50.000-an lah 200. Ada harga sabu 200. Ada Pak namanya paket hemat. Tuh. Oh. Ternyata Nah, bukan kuota aja yang ada Ada paket paket hemat hematnya. ya. Juga ada Kita loh. baru bukan tahu itu chicken kan. aja ya. Iya. Bukan chicken tok ya kan ada paket hemat Iya. gitu loh. Loh, paket hemat ada namanya paket hemat beli 200 bisa, beli 300 bisa. Ini gak sampai 1 gram. Jadi sedotnya bareng-bareng. Ini Jadi usia. bukan cuma satu orang aja, Pak ya. Bukan satu orang dong. Berbarengan. Barengan orang Nah, 4. semua itu, Pak. Nah, orang 4 ini, anak 4 ini berbeda sekolah. Sekolah. Kebetulan satunya ada di sekolah yang kami tes itu. Nah, kita kaget loh kok iso arek SMP sampai sejauh seperti itu, ya, ini benar, gitu benar. loh. Kamu bagaimana? Dari mana kamu dapatnya? Ya, dari Dari teman-teman kita kumpulan, ya samalah seperti apa ya? Triggernya dari mana? Ya Oh lingkungan ya. juga itu. Oke. Terus Nah, juga dari kasus-kasus yang udah diceritakan sama Pak Alvis nih, gimana sih menurut Pak Alvis langkah-langkah pencegahan narkoba di lingkungan sekolah tuh kayak gimana? Sekolah ini kan rumah kedua. Iya. iya benar. Sekolah ini rumah kedua. Paling tidak sekolah ini juga sebagai menjembatani antara sekolah atau rumah yang kedua ini dengan rumah yang pertama. Siapa? Salah satunya yaitu guru. Guru. Satu guru. Kedua, nomor pertama sih aslinya orang tua. Orang tua. Orang Pak, tua, ya, betul. guru. Bagaimana? Dengan apa? Yaitu satu paling tidak ada yang kita lupakan. Komunikasi. Oh iya. Komunikasi yang baik ya, Bang. Komunikasi adalah kunci, antara gitu ya. antara orang tua dengan anak ataupun anak dengan Dengan guru. guru ya. benar. Komunikasi. 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 Lek gak muni ya gak dikasih. Iya. Nah kan? Bener-bener. Iya. Karena kalau nggak ada komunikasi juga mungkin siswa dengan guru Nah, apa ya kurang terbuka lagi. kurang terbuka. Ya, Jadi gini, kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua maupun dengan guru. Kadang-kadang di sekolah ini jangan dikira dengan di sekolah anak ini aman. Ada efek juga dari sekolah yang nantinya ini sebagai trigger anak ini menyimpang. iya. Apa contohnya? Misalnya guru-guru hanya pengen enaknya doang. Iya. Kasih tugas, kasih tugas, kasih tugas, kasih tugas. Kasih itu selesai. Ya kan selesai, gak ngajar, gak apa, ini tugasnya, ini tugasnya, ini tugasnya. Sedangkan anak pun, siswa pun, kalau sudah menumpuk tugas, pikiran rasanya, wah gak karuan, gak enak. Belum juga bagi waktu main nih. Iya, benar. Nah kan, belum lagi yang ada misalkan Ada kalau kegiatan ada kegiatan di luar ataupun tuntutan keluarga sehingga anak ini
disuruh bekerja ataupun mencukupi kebutuhan dia, dia harus bekerja. Nah, karena dengan tugas ini pun, ini juga sebagai trigger, ada pemberontakan dirinya. Iya. Pemberontakan dirinya sehingga, wis aku kesel karo liyane kabeh dolan dhisik. Jadi ditinggal ya, Pak. Ditinggal. Orang tua dan guru ini sangat berperan. Sehingga apa? Diri sendiri pun juga harus siswa ini. Maksudnya bagaimana? Satu komunikasikan dengan guru. Bu, ini ada tugas ini, ada tugas ini, ada tugas ini. Pastinya guru ngecek ke guru yang lain. Sama ngasih tugas ini kah? Ngasih tugas ini kah ke guru yang lain kan? Iya. Ya kan? Kalau mau ngasih tugas lagi, ya evaluasi juga gurunya pastinya, ya Iya. kan? Di situ kalau anak gak mampu, ya ini yang susah juga itu loh. Nah, dari sini komunikasi ini terbentuk sehingga ada apa namanya ya, saling Saling apa? Bukan saling melindungi Ya. lah, ada di situ juga daya tangkalnya, nah Iya. kan, sehingga anak pun lebih enak, gak ada gap, gak ada sungkan, gak ada Kecanggungan, rasa malu, ya. ada kecanggungan, sehingga anak ini mudah berkomunikasi. Lebih Kalau terbuka dengan lagi. gurunya sudah mudah komunikasi, gurunya pun juga nanti menyampaikan kepada orang tua. Iya. Dan orang tua pun juga gini loh Bu, jangan semena-mena apa ya. Kalau saya sih didikan orang dulu ya kan. Iya, iya. Kalau orang dulu sih gini, kamu kadang pokok harus seperti ini, pokok seperti Iya. ini ya kan. Tapi sekarang udah Oh, beda. contoh ini kalau tonggomu, nah ada seperti itu, Enggak ada banding-bandingkan. perbandingan. Kalau anak sekarang dibandingkan, wah selesai, Ya, hancur, ya kan. bad mood gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang banyak sekarang kan pilihan-pilihan, Iya. sehingga orang tua pun harus melek, harus aware nih Iya. kepada perkembangan zaman sekarang. Oh, gini loh, juga harus melihat kemampuan anak, sehingga kemampuan anak ini terbaca, termonitor, dan juga nanti diarahkan kemana. Nah, anak ini potensinya apa? Kadang anak yang potensinya di kinetis nih, ada seneng olahraga, Olahraga. tapi disuruh belajar untuk Jenuh. Jenuh. buku maupun dengan komputer, ya jenuh, Pasti. susah, gak akan bisa lah, susah lah intinya di situ. Bosen gampang anu. Kalau anak sudah diarahkan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, nah ini yang gampang nantinya anak ini bisa berkembang lebih baik dan gak gak mudah, dan daya tangkalnya pun ini lebih baik lah daripada anak-anak itu. Itu. Oke. Jadi, teman-teman, udah banyak sekali yang kita obrolkan, dan sekali lagi ada yang mau lewat nih. Kita harus rehat sejenak nih, teman-teman. Oke. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha siswa Celestial Beauty dari SMA Negeri 1 Kondongan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kami menerima jasa make up pengantin, engagement, karnaval, tari, dan lain-lain. Celestial Beauty selalu mengutamakan detail di setiap sentuhannya. Dengan produk berkualitas, hasil riasan tidak hanya indah dipandang, tapi juga tahan lama dan nyaman digunakan. Kami percaya setiap wajah punya keunikan yang harus ditonjolkan. Karena itu, setiap riasan dibuat khusus untuk mengekspresikan karaktermu dengan penuh keanggunan. Bagaimana perasaanmu memakai jasa make up di Celestial Beauty? Puas banget sih Kak sama hasil make upnya. Apalagi kan saya makainya itu dari jam 7 sampai jam 6 sorean gitu. Nah itu nggak ngefek sama sekali. Terus harganya juga terjangkau. Produk yang dipakai buat make upnya itu bagus-bagus. Mantap, Kak. Dan selama 3 bulan terakhir, Celestial Beauty mencapai income 5 juta rupiah. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Sakti orang ini. Orang ajaib gitu. Orang ya. ajaib ya. Padahal di situ, nah ada indikasi bahwa dia ini sudah nyabu. Memang kuat, melek kuat, melek kuat.
aktivitas lain kuat, tapi ya kan, yang kebanyakan yang pakai sabu ini kan ada nih artis-artis kemarin-kemarin Iya, banyak yang tangkap, Pak. banyak. Sampai ada Yang yang gak ketangkep pun juga banyak, kan? Memang dibuat bilangnya buat kuat agar kuat syuting, bekerja syuting ya kan. pagi ketemu pagi lagi Nah, gitu. pagi ketemu pagi lagi biar melek terus kuat dan juga dapat uang lebih banyak. Nah, tapi mereka belum mengerti bagaimana dahsyatnya rusaknya gara-gara Penggunaan ini itu. sabu ini. Iya, sabu itu. Ibarat gini nih, kau punya sepeda motor ya kan, Iya, baru turun dari dealer. betul. Kau buat pergi ke Jakarta PP selama 3 kali tanpa istirahat. Bagaimana kondisi keadaan sepeda ini meskipun baru ini, sepeda motor ini? Ya itu Pak, mesinnya rusak. Mesinnya rusak, jelas. Oke. Jelas mesin rusak, dedel gak karu-karuan. Bagaimana dengan manusia sehingga ketika sudah di ambang batasnya dia, Tetap dipaksa harusnya gitu. bagaimana orang sudah di ambang batas toleransi tubuhnya dia. Harusnya istirahat dong. Iya. Dengan apa? Tidur. Lah ini dengan stimulan seperti ini. Dia terus memaksa gitu Pak ya, tanpa sadar. Bukan Tanpa- memaksa. Apa ya? Alarmnya dia untuk tidur. Oke. Ini sudah Udah hilang. putus, dihilangkan, ya kan, dihilangkan. Oke. Sehingga kuat melek, kuat melek. Aktivitas yang lain kuat. Kalau kita orang normal gak tidur selama 1 hari aja, kondisinya bagaimana? Saya pernah nggak tidur itu karena lihat bola Pak. Terus Oke. paginya itu kayak ngeliang gitu. Geliat. Ya, Oke. Seneng gak lihat bola? ya seneng dong. Menang, seneng. Kebetulan pas kalah Pak. Pas kalah. Jadi agak sedih dikit Pak. Ada di dalam otak kita ini namanya zat dopamin sehingga orang ini bisa bahagia untuk konsumsi ini. Untuk bisa bahagia, bukan konsumsi ya, untuk bahagia ada namanya zat dopamin sehingga orang bisa bahagia ya kan. Akan tetapi kalau misalnya yang masnya tadi ini kita nih nonton bola dengan klub kesayangan kita Yang sedang bermain gitu. sedang bermain jam Iya. berapapun misalnya dini Iya. hari pun mau nonton nggak? Apalagi final Iya. dan juga menang, seneng Iya. kira-kira, Seneng banget. seneng banget. Ini seneng nyata. Oke. Kalau dengan narkoba Narkoba. ini, zat dopamin yang kapasitasnya otak kita ini, misalkan otak kita kapasitasnya 4.000, dengan narkoba ini berkali-kali lipat, sehingga dopamin tercipta, banjir ini otak. Oke. Nah, kalau sudah banjir, ibarat kota nih banjir ya kan, Iya. kota ini banjir. Susah. Apa kota yang kalau sudah kena banjir? Rusak, Kerusakan. Rusak. lumpur banyak, bisa nggak kembali seperti semula? Susah. Susah, Akan meninggalkan bekas. jelas. Sampai detik ini gak ada profesor ataupun alat ataupun apapun yang bisa mengembalikan rusaknya saraf gara-gara narkoba. Gak ada Jahat Obat banget ya pun. berarti Nah. narkoba. dari sini. Nah, kembali lagi ke stimulan tadi ya kan. Iya. Stimulan seperti itu. Ada lagi efeknya lagi yaitu tadi stimulan, halusinogen, depresan. Oke. Depresi. Depresi. Ngamuk-ngamuk gitu Pak. Oke. Mentalnya kena. Mentalnya kena. Depresan ini efeknya ini menekan saraf pusat sehingga orang ini atau remaja lah ini diem, tenang. Memang depresan ini membuat tenang. Iya. Tapi jangan dikira untuk mengonsumsi ini biar lebih tenang hidup kita tenang, enggak. Iya. Ciri-cirinya apa depresan ini? Sama halnya kayak pil kucing kalau di kalangan remaja ya kan. Pil koplo kalau biasanya nyebutnya apa nih? Pil koplo ya. Kurang tahu. Kalau di kalangan Aku remaja. dengar itu pil kucing gitu. Pil kucing. Iya. C. Obat ini biasanya digunakan untuk orang-orang gangguan mental. Ketika orang gangguan mental ini berulah, Iya. dikasih obat inteng, nah Tenang. tenang. Iya. Makanya kalau remaja minum ini, ya kan, Dia diem. diem, Tenang. ngantukan, nah kurang fokus, diajak ngomong nyambung, tapi otak dia nih ngelek. Nah, Lehar gitu Pak kalau orang Jawa bilangnya. bleha. Lehar gitu. Ciri-cirinya bagaimana? Diajak ngomong nyambung, tapi masih mikir. Padahal misalkan di pagi dia sudah makan.
makan, kamu sudah makan apa belum? Masih mikir kan. Iya, oke. Padahal Jadi sudah karena makan. kurangnya Tuh, penangkapan dari otaknya, eh, Pak ya. di situ Remote life. Lemot istilahnya ya. lemot, efeknya di situ depresan itu. Nah, Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak karena udah ngasih banyak pendapat yang em, insya Allah bisa buat kita Heeh. ya buat kita lebih Informasinya. punya wawasan lagi. Dan Karena durasi kita sudah habis nih teman-teman. Jadi kita mungkin nanti bicara di belakang layar lagi ya Pak ya. Boleh, sharing-sharing. boleh. Karena semakin dalam nih yang dibahas semakin seru nih teman-teman. Nah, Oh iya, satu lagi ya pesan. Ya. Pesan untuk remaja ya kan. oke, pesan untuk remaja. Pesan untuk anak-anak remaja khususnya siswa-siswi. eh, Kalau kau sudah tahu ini narkotika ataupun narkoba, kalau belum tahu, cari tahulah dulu. Kalau cari tahu, jangan sampai nyoba, Coba. ya kan? Ibaratnya nih,